Anda konsisten dong dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nah, di sini jarang-jarang loh Refly Harun terlihat marah di sini ya. Tapi kali ini sangat berbeda sekali, yaitu ketika berhadapan dengan Kodari di sini. Terlihat Refly Harun di sini terlihat ngotot dan bahkan juga ekspresinya terlihat emosi, yaitu ketika menanggapi ucapan dari Kodari di sini. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh Jape. Duar, saat-saat Kodari dirujak cingur oleh Refly Harun. Tidak pernah saya lihat Refly Harun selantang dan segarang ini saat di TV. Ya memang kalau kita lihat Refly Harun itu nada bicaranya juga datar, tidak pernah ngegas-ngegas lah, tidak pernah ngotot-ngotot jika berhadapan dengan narasumber dan lain sebagainya. Tetapi kali ini sangat berbeda sekali. Seperti ini. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang Nah, Anda di sini, tim saya sukses nggak tahu. 02 enggak? Gini, saya Ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? untuk Saya tanya, Anda sesuai konsisten dong. dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi penting, bagian dari nggak konspirasi penting, itu, nggak penting, katakan di publik, nggak penting. saya Kodari yang pertama Nggak kali penting. mempromosikan Prabowo penting. Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nah, menurut saya juga penting, walaupun Kodari di sini mengatakan tidak penting, menurut saya juga penting. Memang harus jelas lah. Kalau memang tim ses ya bilang tim ses. Tetapi di sini terlihat lah setiap kali ada bantahan apapun di sini Kodari terlihat membela lah pasangan 02. Ya, terlihat mulai dari awal yang lalu juga sangat-sangat terlihat, yaitu seperti tim ses 02. Nah, itu yang saya lihat memang demikian. Tetapi di sini ketika berhadapan dengan Refly Harun, bahkan Refly Harun mengejar, yaitu apakah Kodari ini masuk dalam tim ses dari pasangan 02 atau tidak. Tetapi bukan jawaban yang didapat, tetapi malah ngeles seperti ini. Kita lanjut lagi videonya. Penting Jangan itu. kemudian Nggak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Gak penting itu. Semua Itu. orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omong-omong, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang Loh, saja kalau saya Anda ini tim aktivis. sukses 02. Saya juga Masalahnya gini, analis, saya protes. juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di Soal sini? Anda memberi Kodari. Nah, di sini bahkan sangat keren sekali debatnya. Dan di sini saya penasaran dari komentar-komentarnya di sini. Kira-kira seperti apa ya? Yaitu dari Jape, kenapa maksud seperti Kodari ini tak berani mengakui sebagai tim ses 02, bahkan sampai pada tekanan Refly Harun untuk berlaku jantan pun masih saja zigzag berkelit, menyisakan satu kesimpulan nilai terendah yang pantas disematkan kepada seorang itu soal kecurangan dan ketidakjujurannya. Di sini dari Suara Perubahan, pecundang senantiasa enggan menampakkan warna sesungguhnya. Begitu pula seorang pecundang masyarakat tidak lupa dialah salah satu aktor yang mengusulkan wacana Presiden Jokowi 3 periode. Kodari yakin wacana Jokowi 3 periode bakal didukung rakyat. Ya, tetapi ternyata juga tidak ya, tidak ada yang mendukung. Ternyata wacana 3 periode di sini pada tahun lalu, yaitu tertanggal 22 Juni 2021. Nah, ternyata juga ditolak kan di situ wacana 3 periode dan bahkan juga wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, dari sini juga Vincent gua merasa terwakili oleh Bang Refly Harun. Di antara sosok yang paling enek gua ngelihat mukanya ya si Kodari. Bedanya yang punya idealisme dan pragmatisme. Keren nih RH. Keren banget. Kodari diundang iNews sebagai pengamat politik, tapi di forum ini jelas banget ngebela 02. Ya sangat kentara sekali. Terlihat membela 02. Memang mulai waktu lalu terlihat.
Kita lanjut lagi. Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Di sini bahkan yang paling mengagetkan lagi ya, mengagetkan atau tidak ya? Di sini resmi PDIP tolak perhitungan Sirekap KPU pada pemilu 2024. Nah, di sini bagaimana Anda, apakah setuju? Yaitu ketika PDIP menolak hasil Sirekap di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran. Dari sini komentarnya seperti apa? Satu langkah lagi PDIP akan dikenang sebagai partai hebat. Ayolah kerahkan anggotanya di Dewan guna ajukan hak angket guna proses selanjutnya. Ini sah dan dijamin undang-undang. PDIP, Nasdem, PKB, PKS, P3, Hanura sudah cukup karena lebih dari 50% kursi di DPR guna gulirkan hak angket. Ya, tapi kalau menggulirkan hak angket di sini memang harus bukti-bukti juga harus kuat. Saksi-saksi juga harus kuat semuanya ya. Jadi memang menurut saya pasti sudah diperhitungkan hal-hal tersebut, mulai dari bukti-bukti, saksi-saksi, dan semua kejanggalan-kejanggalan pasti juga sudah terpenuhi kalau misalkan digulirkannya hak angket di sini. Nah, di sini dari berita Kompas TV, resmi PDIP tolak perhitungan Sirekap KPU pada pemilu 2024. Di sini DPP PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum pada perhitungan suara pemilu 2024. Hal itu tertuang dalam surat bernomor 2599/EX DPP 2/2024 yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristanto, dilayangkan kepada KPU RI pada Selasa 20 Februari. PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno, bunyi surat pernyataan tersebut. Dijelaskan penolakan itu sehubungan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. Selanjutnya pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat pleno panitia pemilihan kecamatan PPK dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024. Nah, ini juga ada apa lagi di sini ya? Tiba-tiba di hold, ditahan dan lain sebagainya. Padahal juga kalau cuma perhitungan manual seharusnya juga tetap lanjut saja, tidak masalah lah. Tetapi di situ katanya sih dari Komisioner KPU pada waktu lalu ya ada semacam di hold, ditahan dan lain sebagainya lah. Menurut saya di situ juga ada yang aneh sedikit sih. Kenapa juga perhitungan manual harus ditahan? Nah, dari sini saya juga penasaran komentarnya dari Ramelan Laskarbit. Ingat ya, ini bukan masalah jumlah si A, B, C menang atau kalah berapa persen, tapi lebih ke arah curang yang sistematis. Ayo 01 dan 03 sepakat tolak hasil pemilu 2024 ini biar rame. Hasil akhir bukan dari Sirekap. Hak angket DPR telah memutuskan untuk memakzulkan Presiden Wakanda. Ya benar, kalau di sini bukan masalah menang dan kalah ya, tetapi memang Sirekap ini, aplikasi Sirekap memang harus dibenahi. Memang di sini harus dikawal betul sehingga untuk pilkada besok sehingga tidak terjadi penggelembungan suara yang pada video-video yang beredar pada waktu lalu. Ya memang terlihat di situ ketika hasil scan-nya terlihatlah pasangan capres dan cawapres tertentu mendapatkan suara yang lebih tinggi. Semoga saja di sini tidak terjadi pada pilkada besok ya, pada 2024 tepatnya September kalau tidak salah ya. Ya menurut saya di sini sangat diperlukan ya investigasi lebih lanjut yaitu dari Sirekap ini. Ya apapun itulah untuk presiden dan wakil presiden mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya dan semoga saja juga bisa merealisasikan semua program-program pada saat kampanye yang lalu sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat luas.